lagi teman kita sama podcast mulai dari Kita. lemas banget. Udah nggak bareng, lemas. Iya butuh liburan Mir, namanya juga orang lagi nggak bisa kemana-mana. Indonesia juga di ban di mana-mana, nggak bisa kemana-mana. Positif coronanya paling tinggi di Asia Tenggara. Emang kalau udah nggak di ban bakal jalan-jalan? Bakal lah kalau punya uang. Oh kalau punya uang. Kalau punya uang, masalahnya. Punya nggak? Sekarang sih punya, Begitu tapi ntar udah- nggak tahu. Begitu pandemi kelar langsung nggak punya ya? Itu dia khawatirnya, mumpung punya uang nggak bisa liburan. Soalnya dulu kan gue Udah. sebulan 4 kali liburan. Wow, gabut ya kerjanya Iya. ya. Tapi kan liburan cuma dari Tangerang ke Jakarta. Iya kan? benar. Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Mainnya ke rumah gue di Tangerang, di Jakarta. Iya, Nggak benar. tiap hari gue keluar kota nih gitu. Padahal mau Tangerang sama Jakarta doang. Iya sih. Ya ini juga kayak gitu kalau sekarang nge-tag Tapi emang podcast. yang paling lo kangenin dari lo semua liburan tuh kemana? Gue sih Gue kalau liburan nggak gini aja deh. Liburan pertama kali lo masing-masing kemana? Bali. Liburan Bali. Masing pertama kali kan? Pertama kali. Masih kecil dong. Iya yang paling lo inget deh. Yang paling gue ingat karena pakai duit sendiri ke Bali. Atau nggak yang paling berkesan? Paling berkesan kali. Iya, paling Kalau pertama berkesan. kali mungkin pada lupa. Paling berkesan kemana? Ya ke Bali juga sih. Karena mentok paling jauh. Paling Paling jauh jauh Bali. Iya, enggak. Kebetulan kan. dulu hidup saya susah pak. Emang Fahmi liburan paling berkesan kemana? Ke Bali. Emang pertama kali kemana? Ke Bali. Bali. Emang udah pernah kemana aja? Ke Bali Bali. doang. Ya itu betul. Kan pernah waktu itu ke Palangkaraya Thank you. juga. Oh, itu kan Kalimantan. kasih donasi bukan liburan. Ya, tapi kan tetap lah Pergi sembari keluar. pergi Iya. keluar kota. Kalau Ke gue Serang juga keluar kota. gue pertama kali itu yang berkesan justru ke Surabaya karena itu pertama kali gue naik pesawat. Oh. Oh gaya banget Iya. Surabaya naik pesawat. Ih, Tapi iya sih. masa lo mau ya naik kereta juga bisa. Kereta juga bisa. Cuma agak gempor aja pantat kita gitu. Surabaya itu jauh ya. Jawa Timur dong. jauh lah. Jogja sana lagi kalau naik kereta. Kalau gue paling berkesan gue ke Jogja naik kereta ekonomi sama teman-teman gue. Wow, Iya, pegel. yang dulu banget tuh masih berdiri ya. Saya mah Tempat duduk sering berebutan. kan pernah kuliah di Jogja 12 jam. Oh 15 jam Iya, gue pernah iya. Jakarta 15 jam. Jogja. Gue duduknya di tengah-tengah. 37.000 men udah sampai Jogja. Tengah-tengah mana? Tengah-tengah gerbong. Jadi gini kan kalau misalnya di yang ekonomi yang paling murah Iya. itu bangkunya tuh tiga terus dua. Ada Nah gue pada di depan. tengah duduknya. Jadi Itu- gue mau kalau kiri-kiri yang nggak bisa. Ekonomi kanan nggak itu bisa. yang kayak Metro Mini kan, yang kaku, yang Iya, plastik, tegak, yang tegak. tegak. 90 derajat. Tegak. Iya tapi ya kalau sama teman-teman mah seru-seru aja sebenarnya. Oh, emang temennya siapa sih Jod yang bisa bikin seru? Ya teman-teman SMA gue waktu itu kan satu kuliah. Oh. Jadi lu selalu kalau balik ke Jogja selalu naik kereta ekonomi. Pada saat itu, kalau sekarang kan udah alhamdulillah, ya anak yang bisnis lah. Kalau sekarang udah kan alhamdulillah, setelah dari Jogja kan ketemu tuh. Naik kok Jadi gitu. dibayarin. Sama siapa? Sama siapa? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu tapi nyebut. Iya rumornya. Udah dirama sih ya tukang gosip di sini kan Rama. Mulai lempar-lemparan adu domba nih. Tapi kalau keluar negeri, Lu Jogja kan. Jogja gua. Lo mana tadi? gue Surabaya, Surabaya. pertama kali berkesan karena naik pesawat pertama. Gue Bali doang Lu mana, sama Rin? Bali. Gue kalau dalam gue suka ke Jogja juga sama. Iya. Itu udah paling the best. Apalagi kalau naik kereta itu pemandangannya soalnya lebih enak. Indahnya pemandangan. Gue malah Bukan. punya cita-cita gue tuanya di Jogja sih. Iya sih gue juga Sekarang kebayang dong sih. harusnya lo ke Gimana Jogja. sih? Ya kan lo udah tua. Kok malah masih di Jakarta? Iya, bener. Ya gak bisa gitu lah. Enggak, tunggu, Oh tunggu. enggak gue tahu masa kecilnya di Jakarta. Udah agak tuaan sekarang di Tangerang. Oh, Oh ya, sekarang udah tua mulai lagi. udah mulai Jogja. ke pinggir. Iya, nanti Iya, udah iya, mulai iya. makin tua lagi ke Jogja. Ke Jogja. Gitu. Nanti masa tua gue. Coba dong kita ngomongin keluar negeri kan kita hidupnya pada fancy-fancy, ya kan? HP aja pada mahal-mahal walaupun masih ada nyicil. Bener. Ntar dulu, di sini yang cicilan handphonenya dulu siapa? Sorry nggak nyicil, Bo. Oh, nggak nyicil, lo nggak Sorry dong nggak Sorry. nyicil, guys. Sorry apa nih? Desember baru lunas guys. Tapi kalau keluar negeri pertama kali yang paling berkesan lu kemana? Belum pernah. Yes, orang gue liat ke Miranti, kenapa lu yang jawab? Gue Gua udah kalau paham nih. pertama kali ke Singapura, pasti rata-rata orang Iya, kalau nggak betul. Singapura Iya sih, biasanya tuh Malaysia. anak-anak SMA baru boleh keluar negeri tuh bisa lari kalau nggak ke Malaysia ke Karena Singapura. nyari kalau nggak Legoland Universal Studio. Iya. Cuma kalau buat gue yang paling berkesan Australia. Oh, Strawberry Australia. ada iklan. Kenapa emang di Australia? Karena ada kanguru. Ya enggak dong. Ternyata tapi itu malah serem tahu kalau lo ketemu kanguru di sana. Ya kan lu bisa ditinju. Bukan ditinju, Ditendang. diloncatin. Ditendang. Modiar Pak mobilnya kalau diloncatin kanguru. Jadi
kalau di sana itu gue cuman sempat dapet trip ke Sydney sama Melbourne. Tapi di situ itu ada 2 kota yang bener-bener beda. Ketika di Sydney lo tuh bener-bener kayak kota istirahat, ibaratnya Jogjanya Indonesia. Kalau misalkan Melbourne itu tuh bener-bener kayak Jakartanya metropolitan gitu. Jadi kalau lo pengen keep up. Kalau di negara-negara Asia Tenggara yang paling berkesan apa? Ya Karena itu. kan ini Australia Asia Tenggara. Australia masuknya benua sendiri. Enggak sendiri dong. Dia sendiri. Iya. Oceania Aduh kan, soalnya. Dia cuma nilai Australia IPS-nya juga buruk gitu. Australia, New Zealand sama kepulauan 1000. enggak, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kita dong. Kepulauan Riau. Papua New Guinea. Papua New Guinea baru. Satu lagi ada. Timor Leste. Oh, Finland. Finland di sebelah mana? Ya, pokoknya itu deh. Australia di mana? New normal. Sebelah New Zealand. Kalau negara Asia Kalau Tenggara, Asia Tenggara. Ya tadi udah disebutin. Gue belum juga yang belum. lebih yang berkesan. Singapura, Malaysia. Iya, Singapura sih gue. karena pertama kalinya kesana. Pertama kali situ dan maksudnya lo gak bosan. Ke Emang iya? Singapura tuh gak bosan. Tapi kan Singapura itu katanya kan negara belanja kan. Iya. Berarti memang lu orangnya ya udah ketahuan deh dia yang orangnya belanja Kalau aja gue udah. gini, ketika kalau ke luar negeri kan ada nih berbagai macam orang yang tipe travelingnya beda-beda. Ada Iya. yang emang cari scenery, kayak lo tuh bener-bener yang pengen cari pemandangan. Iya. Ada yang ke gunung kemana, misalkan kayak ke Mount Everest, lo pengen nyari ke luar negeri ke Himalaya atau segala macam. Gue nggak suka. Bukannya Oke. nggak suka, gue nggak pengen aja effort. Lo berarti memang gue wisata emang kota sukanya ya. wisata kota gitu. Oke. Kalau misalkan lo ajak gue ke New York, gue mau banget. Oh, pantesan perginya ke Times Eropa, Square, ke gitu Turki. kan. Ah. Turki. Kalau misalkan historical building, gue masih masuk. Kenapa gitu. Miko diem aja Bi gak paham? Lo Mak kemana Mak kalau Asia Tenggara Mak? Kalau gue Saudi Arabia. Asia Tenggara. Tengahnya itu Mid East. Kalau pertama sih ya sama Singapura gua pertama. Nah, tapi kalau yang paling berkesan menurut gua Thailand sih. Tapi Iya, yang sama pertama sih, tapi itu Thailand sih. yang pertama kali itu kalau nggak salah lo ikut program TKI ya? Tapi kan itu baru tes aja. Oh, baru tes aja, kebetulan nggak lolos. Oh, udah terus gak lolos. Iya soalnya dia ilegal. Yang dimasukin Iya, ke benar. dalam kapal tongkang tau kalau ditaruh di Iya, pakai terpal. Waktu itu pakai JNE sih gua. Emang jalannya sampai sana Nyampe ya? tuh. Nyampe Nyampe. lah. Paket yes bukan? Enggak. Yakin esok Baru tahu sampai. ya. Tapi emang lo Thailand tuh kalau dari semua negara Asia Tenggara ya sebenarnya sih kalau Lu misalnya paling dibilang suka Thailand? kalau misalnya dibilang murah mah ada yang lebih murah kan Ada yang ya. lebih murah. Filipina tuh katanya lebih murah daripada Thailand. Nggak tahu. Tapi tuh di Thailand tuh waktu itu gue pertama kali nyobain kalajengking. Oh, Ih. cobain kalah jengking ya kan? Gua nyobain ini waktu itu buaya, stick buaya. Nah, Oh, gua jadi kayak lo cobain. merasakan jiwa sendiri, rasa diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Amis gak sih? Kan amis. Rada- Baunya aja enggak nggak enak. sih. Tergantung cara masaknya Tergantung kayaknya. cara masaknya. Oke, masak bebek ya guys. Kayak masak kambing gitu kan. Karena waktu itu kayak ini loh, kayak kambing guling gitu. Jadi buayanya Iya, tuh buaya guling. gitu. Tapi udah Enggak, ada rasanya yang apa? Rasanya slice-slice. apa? Rasanya kayak daging biasa aja. Daging Daging apa? apa? Kan daging ayam beda rasanya, teksturnya. Kulitnya apa Daging- putih ya? Dia termasuk daging putih ya? Daging putih. Cuman Daging kambing kah? stick gitu kan, stick gitu Dibakar. dibakar gitu, terus ya dikasih kayak kecap gitu, enak aja sih. Itu di kayak restoran kambing. apa yang di pinggir-pinggir Enggak, jalan? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Tapi di Street pinggir food. jalan itu keren-keren loh di Iya, sana. tapi emang Thailand emang surga makanan pinggir jalan tuh sama-sama kayak Indo. Terus gue juga cuman pernah enak. di Thailand tuh ada Pattaya Walking Street. Iya. Itu waktu itu gue Aduh, masih aku nggak umur tahu apa-apa lagi. masih umur 19 apa 20 tahun gitu. Yang nggak bisa masuk ke klub mana-mana karena ditanyain paspor kan. Udah gitu kayak open the bottle with gitu. Jadi ngebuka botol pakai bagian bawah. Oh, jempol kaki. Bukan, bagian bawah Dengkul. bagian bawah antara jempol. paha. Oh, jadi itu yang paling berkesan buat lo ya? Nggak berkesan, maksudnya itu di Pattaya Walking Street tuh banyak sebenarnya kayak gitu-gitu. Oh, makanya lo suka ke Pattaya kan tadi? Wisatanya begitu. Iya. Cuman kan nggak boleh. Padahal Masih pengen kecil masuk. umur. Ada sih akhirnya berhasil masuk. Tuh kan, makanya. Ya Tuh, kan itu kan kalau berbeda-beda gitu kan. untuk wisata. Karena gue sama bini gue. Jadi gue cuma ke Jadi tempat nggak bebas makan ya? aja. Tempat makanan, tempat Iya. belanja. Jadi yang rumor-rumor orang ngasih tahu kayak gini-gini cuman jadi impian aja, mimpi aja di sana. Udah gitu kan ya budaya juga keren-keren di sana. Tapi kan kita lagi di ban nih sama 68 negara. Nah lo kan pada sukanya keluar negeri gitu kan. Kemarin-kemarin gue gak pernah soal. Jadi Nah lo menurut ngerasa lo, hoki? menurut lo bertiga tuh gimana setelah di ban? Dan kita nggak tahu kan sampai kapan Iya, ini di iya, ban ya. sangat Maksud gue disayangkan. tanggapan lo, pendapat lo. Sangat disayangkan menurut gue ya karena kan ya nggak usah gitu deh, nggak usah jauh-jauh kita bakal di ban sekarang aja kan nih ya, waktu kita take podcast ini aja PSBB di Jakarta yang lagi masa transisi ini katanya bisa aja dicabut
gitu kan. Iya. Karena tingkat Makin virus corona itu tinggi. semakin tinggi dan nggak menutup kemungkinan kalau di Indonesia ini akan mengalahkan jumlah kasus positif di Cina sendiri atau mungkin bahkan di Amerika yang sekarang ini tertinggi di dunia gitu. Iya, iya. Maksud gue ya sangat disayangkan karena kan balik lagi kayak kita kan dapat pendapatan juga dari warga asing. Warga asing juga otomatis pasti bakal mikir-mikir kalau untuk datang ke Indonesia dengan kasus yang seperti ini. Terus kalau misalkan kita juga mau keluar negeri, ya orang-orang juga pada nolak. Apalagi sekarang kalau mau traveling, lo harus rapid test dulu, harus swab Iya, test dulu. benar. Belum lagi ntar di tempat-tempat tujuan PCR wisatanya juga. harus ada ketentuan-ketentuannya sendiri masing-masing. Jadi kayak, aduh akan over budget sih kayaknya kalau sekarang kita Liburan ya. liburan gitu ya. Palingnya juga ujung-ujungnya ya domestik lagi. Ya nggak masalah juga sih domestik lagi tapi ya terbatas jadinya. Toh tapi katanya rapid test juga mau dicabut kan gara-gara dibisnisin. Komersial, Iya, jadi Dan komersil. waktu itu gue sempat dengar juga kayak berita gitu. Jadi memang pemerintah itu katanya mengeluarkan batasan maksimal untuk rapid test itu di bawah 200.000. If I'm not mistaken, 125 sampai 150.000 itu udah maksimal. Harusnya ya harganya Iya ya. karena sekarang itu di atas 200.000. 400 ya bahkan. Di atas Ada 200.000. yang 200 tuh minimum kalau di tempat-tempat tuh. Tapi yang kemarin lain. di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan dia udah nerapin 150.000. udah. Jadi udah beberapa rumah sakit akhirnya menerapkan itu. Tapi kan sebenarnya kan sebelum dikeluarkannya 150.000 itu kan sebenarnya juga ada polemik juga dari ID. Karena Ikatan Dokter Indonesia ya. Karena maksudnya 150.000 itu kan baru hanya alat rapid testnya. Lu nggak menghitung APD yang jasa dipakai. dokternya, lu nggak menghitung ruang rumah sakit yang disewa kayak gitu-gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Iya. 150.000 itu ya cuman alat doang gitu. Kalau lu mau beli, lu dengan harga 150.000 tapi lu sendiri. Tapi kan kalau rapid test memang bisa sendiri. Iya sih. Tapi Iya, takut. sebenarnya bisa. Itu kan kayak cek gula darah juga Iya sih. sendiri Iya. kok. Gue bahkan di rumah sendiri kayak gitu karena Nusukinnya emang ya. cuman yang cetek Cetek gitu. pakai pen gitu Cetek, kan. lu tinggal tuangin. Iya. Cuman Tapi itu dia kan rapid test kan ada dua jenis juga. Ada yang pakai cetekan itu ya pakai ujung darah di ujung jari sama ada juga yang diambil darahnya. Iya. Ya kalau nggak salah tuh kalau yang cetek itu tuh cuma 30% lah. Iya. 30%. Keakuratannya. Ya keakuratannya kalau yang lu ngambil darah mungkin lebih tinggi gitu. Tapi kan paling kalau lu mau bener-bener 100% lu positif Swab atau test. enggak ya swab test. PCR test, ya. Iya kayak gitu. Dan ya kalau menurut gue rapid test yang cetrek di jari itu sendiri cuman buat nenangin diri lu aja sih menurut gue. Iya Karena hampir semua juga pasti hasilnya negatif kok. Karena itu kan lebih apa ya. Gue aja pernah nih dites ini asam urat, gue gak asam urat. Tapi pas udah diambil yang darah dari Darahnya tangan baru baru ketahuan gitu Oke. loh. Apalagi yang virus baru kayak gini menurut gue. Iya benar-benar. Ya harus Ya, cabut aja gitulah. deh. Biar gak keluar-keluar uang masa 200.000 cuman buat ngecek gitu doang. Tapi menurut gue dari semua negara Asia Tenggara kayaknya Singapura gak sih yang paling strict. paling keren gitu loh. Maksud gue dari prepare dari apa semuanya deh maksud gue Thailand kayak juga bukan udah berkurang ya. enggak maksudnya dari segi penanganan pemerintahnya gitu loh kayak Lebih cepat dia tanggap. yang dulu nyediain vending machine duluan untuk APD. Oh iya. ha. Terus dia nyediain apa. Jadi bener-bener yang kayak ketat banget udah gitu kan. Ya walaupun sebenarnya ya tetap ada kasusnya gitu kan. Tapi maksudnya dari segi penanganan pihak Singapuranya tuh menurut gue lebih oke aja gitu dibandingkan negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia. Iya sih. Kalau di Indonesia ada vending machine APD curi kayak di jarah aja gak sih? Iya, yang ada udah Vending dibobol. machine-nya yang udah dibawa ke rumah orang gue Udah rasa. dibobol, iya. Ke rumah lu kan kalau gak salah. Emang lu yang punya niat untuk membobol, Mi. Iya kan? Iya, Ya, pokoknya tapi begitulah. emang Singapura sih menurut gue emang yang paling apa ya sampai Paling negara bisa dibilang paling siap iya, kan. sampai negara-negara Eropa kan juga memuji Singapura sebenarnya. Oh iya? Wah, iya, bahkan kan di saat negara-negara lain masih berkutat dengan positif yang memang real orang positif, di Singapura itu udah nanganin orang OTG. Orang OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Gejala. Gitu. Jadi Lu sekarang- doang yang gak tahu loh Mi. Gak tau beneran sumpah gak tau gue. jadi sekarang itu Istilahnya di kebanyakan Singapura itu justru yang positif itu adalah orang tanpa gejala. Iya. Sedangkan kalau di negara lain kita masih berkutat Yang yang memang positif. positif yang kayak gitu maksudnya. Belum ke fase itu menurut gua. Dan Ibaratnya Singapura orang-orang yang udah- reaktif pun udah dianggap ya udah lu berarti emang harus karantina 14 hari gitu Iya. kan. Iya. Kalau sekarang mungkin masih bisa berkeliaran kalau ya begitulah ya keadaannya. Ya ini sebenarnya sih balik lagi ke diri kita masing-masing ya untuk sadar akan kondisi yang sekarang ini atau ya ibaratnya ini sekarang pilihan apakah kalau memang lo suka traveling ya lo otomatis akan terhambat hobi lo terus lo mungkin yang Mungkin ini saatnya traveling ke Indonesia aja, keliling Indonesia. Betul. ya tapi di beberapa wilayah juga
Masih ada yang Tapi lu Iya, kalau dibatasin juga. ke masih emang bener kata Jody, masih belum apa ya? Semuanya dibuka. Ya belum semua dibuka. Bisa sih lu ke sana. Tapi di beberapa kota itu yang lu pada saat lu ke sana, lu harus karantina dulu 14 hari. Oh iya. Ya, kayak gitu. Waktu liburan lu udah habis langsung 14 hari. bener Kita juga kan rencana sih. liburan cuma 3 Tapi hari. aku juga gitu. kalau liburan biasa soalnya di kamar aja sih. Nih lo bayangin ya, lo bayangin sekarang tiket self service dia. tiket pesawat misalnya udah berapa? Kata juga tiket pesawat mau dinaikin katanya, karena kan sekarang kapasitasnya dikurangin jadi 50% doang. Kalau memang sampai naik otomatis akan di atas 1 juta, let's say ya. Udah gitu lo harus rapid test dulu minimal yang berlaku untuk 14 hari. Rapid test 300.000, udah tambah 300.000 belum buat penginapan, belum buat nanti di sana ada biaya apa lagi, ntar disuruh tes lagi apalah segala macam. Jadi membengkak, ujung-ujungnya orang akan berpikir 2 kali untuk traveling untuk wisata. Ya balik lagi, wisata kita ntar akan mati gak nih ujung-ujungnya. Tapi yang di desa-desa ya, gue sempet lihat nih ada salah satu temen gue di Instagram gitu, udah jalan melancong kemana-mana, kayak ke waterfall, terus segala macem. Cuma kayak, hah kok dia udah kemana-mana sih? Tapi gue mau cerita nih Gitu. sedikit nih. Tapi maksud gue itu bener sih. Gue tuh kemarin ke daerah, nama daerahnya tuh Rumpin namanya. Di daerah Ciseeng kesana lagi. Namanya daerah Bogor Barat. Itu masih terpinggirkan banget lah daerah Bogor Barat. Bogor Bahkan baru Barat, wow. Bogor Barat itu Curug-curug ya pasti. wah pokoknya lu dari Sawangan masih kesana lagi lah gitu. Nah itu ya, gue pas masuk pedesaan itu, pada saat gue masuk pedesaan itu benar-benar masih sawah, lu harus ngelawatin sawah, gunung-gunung gitu, terus lu baru masuk desanya. Itu pada saat gue masuk desa, kan gue sama istri gue pakai masker dong. Gue masuk ke desa itu, nggak ada satupun orang yang pakai masker, dan semua orang itu kayak nggak ada apa-apa, kayak yang orang Ya biasa kebetulan gue aja nyampe gitu. sore kan ya, sore hari Sabtu waktu itu. Jadi orang-orang lagi ada yang ngumpul-ngumpul, ibu-ibu. Nah di situ karena airnya masih bagus, bahkan kayak gotnya tuh katanya sih itu aliran Cisadane. Jernih, Cisadane. Jadi lu tau gak orang-orang itu pada nyuci motor tuh di pinggiran itu. Oh. Nyuci motor dan mereka bukan ngambil air dari atas tapi mereka nyemplung ke bawah. Oke. Motornya dibawa ke bawah. Enggak, Itu maksudnya enggak dia dong, enggak. nyemplung. Dia nyemplung ke Kira- bawah. Rusak dong. Terus maksud gue kayak gue sampai bilang ke istri gue, apa di sini berita corona nggak nyampe ya? Mungkin bisa jadi di sana berita corona nggak nyampe, corona nggak ada. Pas lo datang malah justru bawa virus ke sana. Iya, Orang-orang dari luar yang bawa. Dan maksudnya orang-orang tuh kayak sampai aneh ngeliatin gue sama istri gue jalan karena gue doang Pakai yang pakai masker. masker. Kayak gitu loh. Dan bener-bener gak ada satupun yang gue lihat. Dan masih yang mandi di kali, nyuci di kali. Masih kayak gitu. Dan ya itu maksud gue kayaknya daerah-daerah terpinggir itu, yang di pinggiran itu yang emang gak apa ya, mungkin nggak teredukasi atau beritanya nggak nyampe. Mungkin sih. bisa jadi nggak nyampe beritanya. Ya begitulah ya keadaan kita sekarang ini ya. Gua harap sih sebenarnya kita juga bisa sadar diri untuk tetap menjaga. Kita harus sadar juga corona masih ada. Kalau pengen semua kegiatan bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Yang penting sih kuat-kuat nahan diri biar Ya. nggak ya traveling tahan dulu lah. Yowis lah ya, jangan lupa untuk follow media sosial kita, Instagramnya @mulaidarikita.idn. Kasih ide ke kita kira-kira apakah ada topik-topik pembahasan lainnya, bisa direct message aja ya. Oke. Ketemu lagi di podcast Mulai Dari Mulai Kita Dari Kita. selanjutnya. Bye.